Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pasar keuangan. Silahkan simak baik-baik ya, terima kasih. Definisi pasar keuangan adalah pasar tempat pembeli dan penjual memperdagangkan aset keuangan mereka. Pasar saham, pasar obligasi, pasar berjangka, pasar transaksi antar bank merupakan bagian dari pasar keuangan. Mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang dapat melakukan penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Pasar keuangan adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Berikut adalah tujuan dan manfaat pasar keuangan. Yang pertama adalah menjadi fasilitator perdagangan surat berharga. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pasar keuangan tidak hanya berfokus pada uang saja, tetapi juga terhadap surat-surat berharga yang dimana pasar keuangan mempermudah individu maupun instansi atau perusahaan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah menjadi sumber dana. Hal ini terkhusus difasilitasi kepada perusahaan yang benar-benar sangat membutuhkan dana, yang dimana pihak yang membutuhkan akan bertemu dengan pihak yang memiliki dana. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Penjagaan yang dimaksud adalah melalui transaksi jual beli yang dilakukan perusahaan atau individu maupun keuangan yang dilakukan di dalamnya. Yang keempat adalah menjadi fasilitator untuk investasi, yang dimana pasar keuangan menyediakan pinjaman dalam jangka pendek, baik dalam maupun luar negeri kepada mereka yang membutuhkan. Adapun fungsi dari pasar keuangan adalah yang pertama, mengalokasikan modal dan aset yang efisien dalam pasar keuangan. Hal ini dilakukan baik bagi pihak penjual, pembeli, maupun bagi pihak perantara. Yang kedua adalah membentuk harga aktiva keuangan dan harga surat berharga melalui interaksi antar pembeli dan penjual. Yang ketiga adalah menyediakan saran bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Yang keempat adalah menekan biaya transaksi dibandingkan jika harus dilakukan secara individual. Jenis-jenis pasar keuangan. Pasar keuangan terbagi dalam 3 bagian, yaitu pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Pasar uang adalah pasar yang menjadi tempat bertemunya pihak debitur dan pihak kreditur yang bersepakat bahwa kreditur akan meminjamkan sejumlah uang kepada pihak debitur dengan jaminan tertentu. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan modal dalam jangka lebih dari 1 tahun. Modal yang diperjualbelikan bisa dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Pasar valuta asing adalah pasar yang mempertemukan kemampuan daya beli antara mata uang negara yang satu dengan negara yang lain, atau bisa kita sebut juga sebagai pasar yang mempertemukan selisih jumlah antara $1 dengan Rp1. Instrumen pasar uang yang pertama deposito, yang kedua call money, yang ketiga treasury bills, dan yang keempat sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Deposito adalah sejumlah uang yang disimpan dalam rekening bank, biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang tersebut tidak boleh ditarik nasabah sebelum jatuh tempo. Treasury bills adalah surat utang negara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah mengeluarkan surat utang negara untuk membiayai defisit APBN dan menutup kekurangan kas jangka pendek. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem bunga. Biasanya Bank Indonesia mengeluarkan
SBI adalah untuk mengontrol uang yang beredar secara tidak langsung di masyarakat serta mengendalikan laju inflasi. Pasar uang juga memiliki karakteristik, yaitu yang pertama jangka waktu kurang dari 1 tahun, yang kedua keuntungan yang diperoleh kreditur berupa bunga, dan yang ketiga risiko yang lebih kecil dibanding dengan pasar modal. Yang keempat diawasi oleh otoritas jasa keuangan. A. Jenis-jenis pasar uang. 1. Pasar uang antar bank adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lain. 2. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem bunga dan dengan tujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. 3. Surat berharga pasar uang merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang ditandatangani oleh nasabah. 4. Sertifikat deposito merupakan instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya kepada investor yang bukti kepemilikannya dapat dijualbelikan. 5. Pasar valuta asing merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. B. Kelebihan pasar uang sebagai berikut. 1. Sarana untuk mencari pinjaman jangka pendek, seperti pinjaman uang yang wajib dibayarkan dengan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. 2. Sarana untuk meningkatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha, seperti pemerintah, masyarakat, atau badan usaha yang pengeluarannya lebih kecil daripada pendapatan yang diterima. C. Kelemahan pasar uang sebagai berikut. 1. Resiko pasar adalah resiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva berisi yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi yang menjadi aset dalam pengelolaan portofolio reksadana. 2. Resiko gagal bayar, yaitu resiko di mana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo, kupon, dan pokok. 3. Resiko inflasi adalah resiko potensi kerugian daya beli investasi Anda karena terjadi kenaikan rata-rata harga konsumsi. 4. Resiko valuta asing merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Mekanisme pasar modal, yaitu adalah ketika perusahaan yang kekurangan dana akan mengeluarkan surat kepemilikan modal atau saham, kemudian diberi kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan BPI, di mana kesehatan perusahaan akan dinilai dari Bapepam atau Badan Pengawasan Pasar Modal. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh oleh investor melalui pasar modal ketika menanamkan modal, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, ketika investor membeli saham di pasar perdana, investor tersebut akan menahan sahamnya dan berharap mendapatkan dividen. Dan yang kedua adalah capital guide. Investor menjual sahamnya di pasar sekunder ketika belum jatuh tempo. Dan poin yang terakhir, investor juga bisa mengalami kerugian apabila harga beli lebih tinggi dari penjualan atau bisa disebut capital loss. Di sini ada 5 manfaat dari pasar modal, yaitu yang pertama, wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, alternatif investasi. Dan yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan prospek baik. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Dan yang kelima atau yang terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Transaksi yang dapat terjadi dalam pasar valuta asing. Yang pertama transaksi spot dan yang kedua transaksi forward.
Transaksi spot adalah pasar di mana transaksi dilakukan dan selesai pada saat itu juga. Transaksi forward adalah kesepakatan di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi namun belum selesai pada saat itu juga. Contohnya pada tanggal 1 Mei, Pak Ali memiliki $1 dan Pak Tono ingin membeli uang Pak Ali. Mereka bersepakat bahwa Pak Tono akan membayar $1 sama dengan Rp14 dan uang tersebut akan dikirim 3 hari setelahnya. Kemudian pada tanggal 4 Mei harga dolar naik menjadi 15.000. Otomatis Pak Ali mengalami kerugian Rp1.000 dan Pak Tono mendapat keuntungan Rp1.000. Ini disebut sebagai fluktuasi kurs akibat dari sistem devisa bebas. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Perbedaan pasar uang dan pasar modal berdasarkan jangka waktu. Meskipun menawarkan transaksi pembiayaan yang berjangka, pasar uang dan pasar modal memiliki perbedaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan ini biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek. Sedangkan untuk pasar modal menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang telah ditawarkan. Meski memiliki perbedaan terkait jangka waktunya, pasar uang dan pasar modal sama-sama dikelola oleh pihak profesional yang dapat menjamin aktivitas investasi berjalan dengan lancar. Perbedaan pasar uang dan pasar modal berdasarkan pilihan instrumen. Untuk instrumen yang ditawarkan pada pasar uang berupa sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat berharga komersial, dan surat perbendaharaan negara. Sedangkan instrumen yang ditawarkan di pasar modal diantaranya surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Perbedaan pasar uang dan pasar modal berdasarkan institusi. Pasar uang dan pasar modal memiliki fungsi yang sama dalam ranah ekonomi. Namun, keduanya memiliki perbedaan dari sisi institusi atau pengawas tertingginya. Jika pasar uang diatur oleh Bank Sentral dan di Indonesia yang memiliki otoritas atas pasar uang adalah Bank Indonesia. Sedangkan untuk pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengawasi kegiatan di Bursa Efek. Berdasarkan tujuan, pasar uang investasi jangka pendek dan pasar modal untuk investasi jangka panjang, yaitu di Indonesia tujuan dari adanya pasar uang tidak lain untuk investasi jangka pendek, sedangkan untuk investasi jangka panjang merupakan tujuan dari pasar modal. Berdasarkan risiko, pasar uang menawarkan profil risiko yang lebih rendah dan pasar modal menawarkan profil risiko yang lebih fluktuatif. Sebagai saran dari investasi, baik pasar uang dan pasar modal pasti menawarkan risiko yang beragam. Investasi di pasar uang akan menawarkan profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Sedangkan salah satu instrumen pasar modal yang berpotensi memiliki risiko yang lebih relatif tinggi adalah saham. Meskipun memiliki risiko rugi yang cukup besar sebagai alat investasi, pasar modal juga menawarkan keuntungan yang cukup besar juga. Berdasarkan Trukman, pasar uang imbalan diberikan dalam bentuk bunga bank dan pasar modal imbalan diberikan dalam bentuk dividend. Setiap orang yang melakukan investasi tentunya ingin mendapatkan sebuah hasil dan Trukman, baik di pasar modal maupun pasar uang. Keduanya menawarkan Trukman dalam berbentuk berbeda. Sebaliknya, bentuk Trukman yang diberikan kepada investor pasar modal merupakan dividend atau campilan gain. Dividend sendiri adalah laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Sekian dan terima kasih. Demikian dari presentasi kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Terima kasih.